main di kepabeanan, Bapak main di forward, kita gabungkan. Karena apa? Kita kan bisa melakukan end to end, Pak. Gitu, end to end. Sehingga dengan kolaborasi ini, jadi kompetisi itu udah nggak ada, Pak. Kompetisi udah selesai, Pak. Jadi masanya Shipping and Logistics Talks dalam segmen Executive Notes. Kali ini kami bersama dengan Pak Adil Karim sebagai Ketua Umum ALFI DKI. Apa kabar Pak Adil? Baik, Pak Damas. Gimana, sehat juga ya? Sehat. Bagaimana, puasa lancar Pak? Harus dong, harus lancar. Kan kewajiban bagi umat Muslim. Iya, selamat berpuasa deh Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Adil, ini kan kita udah masuk di bulan April ya. Kita udah melewatin kuartal 1 ya. Kalau hitungan bisnis itu kan sampai Maret kuartal 1. Dan bagaimana Pak, bisnis berjalan lancar? Apakah tantangan dan kendala bisnis logistik 2022 itu udah hilang semua? Atau gimana, bisa diceritain yang sampai Q3 ini di logistik terutama? Ya gitu ya. Jadi kita di kuartal 1 ini kita masih nyaman lah. Artinya memang ada penurunan dikit karena masih bicara krisis global, perang Ukraina dengan Rusia dan sebagainya. Nah memang beberapa komoditi diantaranya itu tekstil, terus alat berat sudah di akhir 2022 itu sudah ada sebagian yang mengkat untuk order 2023. Sehingga memang beberapa pabrikan juga sudah mulai tidak nyaman akibat itu. Tetapi terlepas dari itu, kita selalu, kebetulan saya di Kamar Dagang juga di Kadin Indonesia, di asosiasi dan himpunan kan kita ngumpul beberapa asosiasi. Tetapi mereka juga tidak hanya sebatas udah di cut habis. Di cut ada pesanan, mereka nggak membuat sesuatu, mereka ternyata membuat sesuatu. Karena sebenarnya ada pasar dalam negeri itu jauh lebih besar sih sebenarnya, gitu, lebih besar. Karena kan kalau kita bicara pertumbuhan kan dua kan, konsumsi dan investasi. Investasi itu kan ada investasi asing, PMA, ada investasi dalam negeri. Nah tentunya kita berharap sih dengan statementnya Pak Jokowi juga bahwa kementerian dan lembaga harus membesarkan industri dalam negeri. Artinya belanja negara kementerian lembaga itu harus ke domestik ya kan. Ini kan membantu kita juga, membantu pertumbuhan logistik, pertumbuhan ekonomi juga tertopang. Karena itu tadi 2023 ini kan kita diwaspadi sama resesi global itu sendiri. Tapi saya yakin Indonesia ini karena pasarnya cukup luas, cukup besar, penduduknya juga 270 juta ya. Ini menjanjikan sih sebenarnya. Yang paling penting kesiapan dari kementerian lembaga itu, dan kita ini membeli barang-barang domestik, industri dalam negeri kita ini harus kita tumbuhkan, kita kembangkan. Sehingga kita sampai semester ketiga ini, sampai kuartal kuartal 1 kita sudah. Kalau kita beberapa saya minta konfirmasi dari perusahaan logistik, mereka tetap masih bagus. Artinya ada tumbuh year to year-nya gitu loh. Dari semester 1 yang lalu ternyata ada tumbuh. Memang kalau logistik itu bukan tidak semuanya selalu naik. Dia ada berfluktuasi juga gitu loh. Selalu dinamis lah. Selalu dinamis karena kan dipengaruhi oleh global. Terutama untuk ekspor impor kan pengaruhnya cukup besar. Nah kita sebenarnya diuntungkan di tahun 2024 ini kan kita mau ada pemilu. Ini juga membantu. Iya, ini ada pasar distribusi yang cukup besar Pak. Iya, karena dimulai September ini kita mulai distribusi kan, surat suara, kotak suara, tinta suara. Wah, ini menopang logistik gitu. Ini suatu kita bilang berkah lah ya. Berkah. Ini sesuatu untuk logistik. Artinya kan gini, tahun lalu itu kan banyak yang cemas ya, 2023. Lalu ini ternyata kita terbantu oleh pasar domestik. Plus tadi ada peningkatan konsumsi dalam domestik terkait dengan pemilu. Ada pergeseran barang. Sama plus lagi
pemerintah kan memang mengarahkan ke hilirisasi. Gitu terjadi hilirisasi, itu terjadi pertumbuhan logistik gitu. Jadi karena kita kan nopangnya terus begitu. Ya artinya Pak, kalau dari sisi pertumbuhan kan masih ya, artinya tidak separah yang dicemaskan pelaku usaha tahun lalu. Lalu kemudian pertanyaan saya yang lain Pak, soal tantangan ya. Kalau tahun lalu itu kan logistik itu tantangan banyak dilahirkan dari mungkin dari shipping yang freight-nya terlalu naik, terus kemudian ada container shortage, ada space shortage, itu semua sudah tidak ada di kuartal 1 tahun ini. Sudah kuartal 1 kita sudah tidak ada lagi bicara shortage kontainer. Karena pelayaran sendiri juga sebenarnya marginal utility mereka itu tingkat kepuasan sudah selesai Pak jam Covid. Karena begitu mereka naik batas paling tinggi itu tarifnya itu akan turun. Karena sifat ekonomi kan gitu, marginal utility-nya pada 1.0 dia akan turun gitu lah. Nah kalau itu udah nggak ada isu. Nah cuma kan kita tantangan ke depan bukan sesuatu yang mudah juga yang harus kita jalanin. Ke depan kita sudah bicara digitalisasi. Kita Indonesia baru mulai kalau saya bilang. Kita untuk merubah mindset ini agak sulit. Makanya kita semuanya itu harus sama-sama merubah mindset. Para dunia usaha, pemerintah juga harus merubah mindset. Gitu loh. Karena kalau kita bicara global itu kan pasti ada aturan-aturan juga yang harus dipenuhi juga. Pemerintah Indonesia juga nggak mau ini kan dengan aturan yang ada di global seperti itu. Ya artinya kalau problem atau tantangan khusus seperti 2022 itu sudah tidak ada, tapi kan tantangan dunia logistik itu kan dalam beberapa tahun terakhir ini kan luar biasa. Dari ada banyak disruptor ya, disrupsi itu kan banyak sekali, mulai dari perkembangan teknologi informasi, lalu kemudian mungkin COVID gitu ya, COVID, lalu yang terakhir ini kan situasi geopolitik ya, mungkin bukan baru juga karena geopolitik perang di Ukraina sama Rusia itu kan yang terakhir, tapi sebelumnya kan juga ada situasi perang ekonomi gitu kan antara Amerika dan Cina, itu kan semua mempengaruhi gitu. Nah, menurut Pak Adil ini gitu loh, ini perusahaan logistik ataupun forwarding itu gimana harus menghadapi ini ke depannya Pak? Karena ini kan sangat berdampak ya terhadap industri logistik dan forwarding. Ya, ini pertanyaan yang bagus Pak Damar. Saya sebagai ketua DKI selalu kebetulan saya juga pengajar di, kita punya Alfi Institute. Saya salah satu pengajarnya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman untuk menghadapi digitalisasi global, kita kan harus beradaptasi nih. Bagaimana kita beradaptasi? Kita harus meningkatkan skill kita juga. Sumber daya manusia kita ini harus kita tingkatkan. Makanya skill up itu, capacity building itu harus kita bangun. Makanya saya sekarang lagi menggalakkan untuk pendidikan Pak, meningkatkan SDM. Supaya apa? Kita nggak ketinggalan dengan digitalisasi. Digitalisasi itu harus dijembatani, harus dikasih knowledge dengan orang-orang yang kompetensi Pak. Kalau nggak kita selesai gitu. Nah, bagaimana dengan tantangan digitalisasi? Itu tadi, memang kita semua harus sama-sama merubah mindset kita. Ini sesuatu kalau kata anak muda, wah itu sesuatu loh. Artinya gini, itu ada opportunity. Satu, kita bisa mempercepat arus barang. Kita bisa melihat, kita sudah harus bicara just in time. Kalau dulu just on time. Sekarang pabrikan nggak mau mereka just on time, mereka just in time. Sehingga supply chain-nya, waktunya itu kita bisa hitung. Kita bisa hitung. Misalnya kita ada importasi dari Malaysia ke Indonesia berapa lama sih? Berapa lama bongkar kapal, berapa lama stay, berapa lama ngurus dokumen pabeannya, berapa lama dari Tanjung Priok ke pabrikan. Ini bisa dihitung just in time. Karena apa? Sekarang kan sudah mulai efisiensi. Nah, kalau kita bicara digital, itu semua terjadi efisiensi. Memang terjadi disrupsi, Pak. Disrupsi iya, karena kita kebanyakan memang dengan begini saja saya sudah bisa hidupin karyawan, perusahaan saya maju. Iya memang.
Tetapi kan kita harus mengikuti zamannya juga. Tuntutan dari global ini, tuntutan zaman ini harus kita ikuti. Mau nggak mau kita harus lakukan. Bagaimana nanti karyawan kita yang sudah terkena disrupsi, apa kita biarkan? Nggak juga. Kita kalau bicara untuk pertumbuhannya dinamisnya itu dengan dinamisa bicara digitalisasi, bukan hanya sekedar kita ngikutin perkembangan teknologinya, tetapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita, dan kita meningkatkan sebagai pengusaha untuk membuka pertumbuhan bisnis yang lain gitu loh. Misalnya contoh kita selama ini misalnya forwarder domestik, terus kita main di PPJK, di tracking, kan masih ada banyak opportunity. Kita bisa membangun networking kita. Apalagi anggota-anggota Alfi itu kan bagian dari Viata, member Viata secara global. Sekarang lebih mudah Pak. Kita mencari agent, cari network, sudah ada di marketplace. Alfi itu udah punya itu Pak. Gitu. Karena Alfi kan bangun namanya Alfi Teknologi Ecosystem. Itu memang saya termasuk ikut mendorong. Adanya memang di DPP, tetapi saya bagian dari situ. Itu kebutuhan untuk kedepannya. Sekarang sebagian anggota saya itu yang sudah merasakannya, mereka untuk bangun networknya itu nggak perlu berangkat luar negeri, Pak. Mereka bisa SKP, sistem komputer gitulah, yang istilahnya. Kita bisa main di internetan. Jadi artinya kan disrupsi bisnis itu kan pasti ada yang terganggu, ada bisnis-bisnis yang terganggu, lalu kemudian kan seperti Pak Adil sampaikan tadi, dalam situasi seperti itu mau tidak mau harus membangun kompetisi sumber daya manusia yang bisa kreatif mungkin dengan mencari peluang-peluang baru itu. Nah, anggota Pak Adil itu udah sejauh mana Pak menjalankan hal yang diharapkan Pak Adil tadi? Ya tentu Pak Adil punya upaya seperti pendidikan di Alfi Institute itu kan untuk mendorong mereka ya. Untuk sebenarnya kalau pemain-pemain internasional sudah nggak ada isu. Anggota saya kan ada kelasnya internasional, ada yang domestik. Nah, yang domestik ini saya selalu sampaikan, lakukan kolaborasi, lakukan sinergi sesama perusahaan lokal. Artinya gini, misalnya saya punya tracking dan saya main di kepabeanan, Bapak main di forward, kita gabungkan. Karena apa? Kita kan bisa melakukan end to end, Pak, gitu, end to end. Sehingga dengan kolaborasi ini, jadi kompetisi itu udah nggak ada, Pak. Kompetisi udah selesai, Pak. Jadi masanya kalau dulu kita suka intip-intipan, Pak. Wah, ini ordernya Pak Ketua diintip nih, gitu. Kita tahu diintip. Sekarang udah nggak ada, Pak. Saya kebetulan punya grup WA. Di situ kelompok forwarder ada. Jadi kalau ada masalah kita selalu diskusikan di situ. Jadi terkadang yang nggak bisa, yang belum sempat saya jawab sudah dijawab sama perusahaan PT yang lain, Pak. Artinya kalau ada masalah, lakukan yang ini, lakukan ini. Ini kan sudah berkolaborasi, Pak. Makanya kita bersinergi, berkolaborasi. Udah nggak bisa lagi kita sendiri-sendiri. Kita harus benar-benar membangun ekosistem yang baik. Gitu. Alfi saat ini lagi membangun ekosistem. Kita sudah ada punya untuk platform untuk booking freight, kita ada punya marketplace, kita ada platform untuk iTruck, kita sekarang lagi mempersiapkan untuk clearance gitu loh. Dan platform-platform yang lain itu kita integrasikan semua. Jadi jangan cemas ada yang kehilangan ya. Kolaborasi itu bisa menghidupkan semua juga. Benar. Makanya kalau bicara disrupsi itu kan karena was-was, kecemasan, Pak. Ya harus disiapkan. Siapa yang disiapkan? Sumber daya manusianya. Karena kalau kita mau beradaptasi, kita nggak punya skillnya, ya nggak bisa, Pak. Bagaimana biasa nulis saya menjalani komputer nggak bisa, ya repot juga. Gitu. Karena itu semua sistem yang dibangun. Jadi skill sumber daya itu tadi termasuk kemampuan untuk membangun networking. Jadi bukan hanya domestik, bukan hanya domestik, internasionalnya. Gitu. Kesempatan sebenarnya sebagai anggota Alfi untuk bangun networking, dan saya bilang gratis informasinya seperti gitu. Pak, kalau ini kan forwarding kita kan mau nggak mau harus bertransformasi ya. Mungkin kita sering sebut ini udah masuk ke global supply chain yang sebelum-sebelumnya kalau mau jujur kan kita banyak tradisional lah sifatnya. Betul. Sekarang kan sudah dengan disrupsi tadi, lalu kemudian perkembangan
eh, internal dari logistik itu sendiri menuju total supply chain gitu kan. Nah, kesiapan perusahaan nasional kita seperti apa kemudian? Ya, sebenarnya sekarang ini perusahaan-perusahaan sudah melakukan supply chain management, Pak. Cuma memang belum kita belum terkoordinir dengan baik. Kita sendiri juga Alfi itu masih logistik. Logistik itu sampai di manufaktur kalau bicara logistik. Kalau supply chain sampai ke end user. Tapi anggota-anggota kita sebagian itu sudah melakukan fulfillment center, sudah last mile delivery, sudah Pak, sudah ada. Nah, hanya saja ini belum disambungkan Pak secara digital, karena semuanya itu kan harus secara digital. Bagaimana kita menurunkan biaya logistik, bagaimana supaya supply chain-nya bisa, karena kan itu ada tracking tracing, gitu loh. Kalau nggak ada tracking tracing sama aja kayak zaman dulu telegram, hanya sekedar telepon enggak. Ini kan kalau bicara supply chain secara menyeluruh, ini kan ada tracking dan tracing. Dan ini memang kita Alfi lagi menyiapkan sampai supply chain management, Pak. Karena keputusan rapat Viata kemarin yang dihadiri Pak Yuki itu, kita sudah anggota Viata ini udah arahnya logistik and supply chain. Kita lagi mempersiapkan juga bahwa Alfi ini nanti walaupun sudah dilakukan Pak, tetapi kita harus membuka ruang itu karena untuk kebutuhan daripada anggota kita. Tinggal nanti kita jahit aja. Anggota kita udah banyak Pak melakukan ini supply chain management sehingga sampai ke end user. Walaupun masih besar sekarang ini hanya sampai manufaktur. Saya dapat order sampai manufaktur selesai. Padahal itu lebih besar lagi Pak pasarnya Pak. Dari manufaktur itu untuk barang jadi itu ada supply chain-nya Pak. Bagaimana posisinya ada di line A-nya, di line B-nya dan sebagainya, pergeserannya itu semuanya ada supply chain-nya. Dan ada hitung-hitungannya sampai ke end user. Baik, kita akhiri sesi pertama.